Dan yang kami banggakan, mahasiswa-mahasiswi beserta segenap sivitas akademika yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, lalu yang ketiga testimoni pelaku UMKM, yang keempat penandatanganan kesepakatan bersama, yang kelima peresmian koperasi Universitas Peradaban, yang keenam kuliah umum, yang ketujuh doa, dan terakhir penutup. Baiklah, marilah kita buka acara sore hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillah. Meniti acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Rektor Universitas Peradaban. Yang kami hormati Bapak Muhammad Adarisman, disilakan. Monggo Pak Risman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan Pak Dadan Mas Luki, Menteri Koperasi KM. Selanjutnya Pak Arif, di sini ada Pak Arif, ada Pak Wakil Bupati, dan lalu ada Komisi 7 Ibu. Komisi 6 ya, Komisi 6 DPR RI, wakil kita di pemerintahan pusat sana, ya, yang kita banggakan. Ada Pak Adi, ada ya, semuanya hadirin yang kita banggakan, kita sayang semuanya, anak-anak saya mahasiswa. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehendaknya sehingga kita pada sore hari ini menjelang malam ini kita bisa bersilaturahim, ya, tatap muka dengan pimpinan nasional Pak Teten, ya, sudah akrab dengan kita semua, mudah-mudahan ya. Selamat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Para hadirin dan Bapak Teten yang kami hormati, pada kesempatan hari ini izinkan kami dengan rendah hati menyampaikan beberapa hal mewakili Sivitas Akademika Universitas Peradaban. Pertama, tentu kami mengaturkan beribu terima kasih, ya, kepada Pak Teten dengan kesibukan yang luar biasa membantu Bapak Presiden, ya, mensejahterakan kita semuanya, rakyat Indonesia. Tentu ini suatu tugas yang sangat luar biasa. Nah, beliau di sela-sela kesibukannya berkenan hadir di tengah-tengah kita Universitas Peradaban yang kita cintai ini. Selanjutnya bisa kami haturkan kepada Pak Teten. Jadi kami kampus ini, Bapak, ini berdiri 2014, jadi kurang lebihnya 8 tahun kami berdiri. Pendirinya adalah Prof. Yahya Muhaimin yang dulu Nas 1998 sampai dengan 2001. Okay. Kami memiliki 4 fakultas ini, Bapak, dengan 13 prodi, ya. Tapi ini dalam waktu dekat akan kami tambah dengan fakultas kedokteran dan kesehatan dan fakultas hukum, insya Allah. Selanjutnya, Bapak, ini kami juga bertingkat menuju kepada entrepreneur based university. Di samping pada base research Pak Teten. Jadi dua hal itu kami padukan menjadi sesuatu yang menjadi acuan kami hingga 2030 nanti. Sesuai dengan visi kami, insya Allah akan kita capai di 2030. Selanjutnya, Bapak, kami juga melaporkan bahwa kami memiliki beberapa binaan, kurang lebihnya ada 15 binaan UMKM, baik itu di Brebes, Kabupaten Brebes,
ada di Purwokerto, ada di Purbolinggo, ya, Jawa Tengah. Jadi itu binaan-binaan kami yang tadi Bapak sudah saksikan. Selanjutnya kami nanti mohon arahan dari Bapak agar binaan kami ini menjadi lebih berkualitas, ya, lebih mampu, produktif dan berkembang secara nasional. Selanjutnya kami juga sudah mendirikan koperasi, Bapak, koperasi dosen dan karyawan. Nah, sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berbadan hukum tentu saja melalui notaris, dan sekarang sudah SK-nya sudah kami dapatkan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam waktu dekat insya Allah kami juga akan membangun koperasi mahasiswa. Nah, ini mudah-mudahan nanti menjadi ajang bagi mahasiswa di dalam mengimplementasikan teori-teori yang didapatkan dari bangku kuliah. Selanjutnya Bapak, ini kami laporkan bahwa karena kondisinya masih COVID-19, karena belum dicabut secara nasional, tentu kami mohon maaf ini karena tempat yang terbatas, sehingga tentu mahasiswa antusias sekali Bapak Teten. Jadi mohon maaf, tapi saya harapkan maksimalkan jaga kesehatan makanya, jaga COVID-19, jangan sampai kita terlena, ya, karena memang secara nasional belum dicabut, ya. Barangkali itu Bapak Teten dan rombongan Ibu dan Pak Arif dan semuanya yang bisa kami laporkan. Mohon nanti arahan, dan tentu semuanya ini kita kemas dalam MOU nanti Bapak berkenan untuk kami kita tanda tangani bersama, dan nanti tentu akan dilanjutkan dengan berbagai aktivitas lain untuk pelatihan yang akan melibatkan kedeputian di beberapa kedeputian di Kementerian Koperasi, dan nanti bentuk-bentuk pelatihan, bentuk-bentuk empowerment, ya, pemberdayaan, bentuk-bentuk yang lain. Tentu ini menjadi aktivitas nyata kita, ya, yang ke depan akan terus kita kembangkan agar binaan terutama UMKM kami ini terus berkembang. Terima kasih Bapak. Kami akhiri, nyuwun sewu apabila kami ada kesalahan di dalam menerima kehadiran Bapak Ibu semuanya, terutama Pak Teten. Nyuwun sewu Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Risman atas sambutannya. Kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan dari Wakil Bupati Brebes yang kami hormati, Bapak Narjo. Monggo kami silakan. Izin Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Menteri Koperasi DKM Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Teten Mas Duki, tepuk tangan Pak Menteri. Yang saya hormati anggota DPR dari Komisi 6, yang terhormat hadir yaitu Ibu Siti Mukaromah, selamat datang di Brebes. Yang saya hormati dari Dinas Koperasi Jawa Tengah yang hadir, yang saya hormati rektor kita yang terhormat, beliau sangat hebat sekali, Bapak Muhammad Kadir Risman, tepuk tangan, beserta dengan wakil rektor semua, para guru, para dosen dan semua yang hadir. Yang saya hormati sahabat kami sejak perjuangan 98, Mas Ardi. Yang saya hormati Bapak Ibu dan kami juga dari dinas yang hadir, Kepala Dinas Koperasi Mas Jaludin. Yang saya hormati juga staf ahli Bupati, kami hadir kan. Yang saya hormati ternyata ada orang Bumiayu dari sekretaris menjadi sekretaris Kementerian Koperasi DKM, Bapak Arif Rahman Hakim. Ini juga adiknya Pak Rosikin, temannya kuliah Pak Menteri dulu waktu di Bandung. Tepuk tangan buat semua. Ternyata orang-orang hebat ada di sini. Yang saya hormati Deputi Bidang Kewirausahaan Ibu Siti Aziza, staf khusus Menteri Bapak Agus Santoso, dan saya hormati yang hadir Bapak Ibu, anak-anakku, adikku dari Universitas Peradaban Bumiayu. Tetap semangat, merdeka. Tepuk tangan buat semuanya. Kita harus semangat.
Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Menteri yang kami hormati, yang kami muliakan, saya Wakil Bupati Brebes, Wakil Bupati, karena Ibu Bupati sedang acara di Semarang, maka saya Wakil Bupati mewakili kedatangan Pak Menteri. Atas nama pemerintah Kabupaten Brebes, saya mengucapkan terima kasih Pak Menteri datang di Kabupaten Brebes, tepatnya di Universitas Peradaban yang 8 tahun ini berdiri. Ini berdiri dulu 100 mahasiswa, sekarang sudah 5.000 mahasiswa. Tepuk tangan. Ini hebat Pak Menteri. Dulu nggak ada, dulu sepi, sekarang menjadi hebat. Dan ini sudah menelurkan anak-anak kita mahasiswa masuk PNS, sudah ada kurang lebih 100 aparatur bank dan semuanya masuk, semua sukses dari peradaban. Tepuk tangan buat peradaban. Semoga anak kita insya Allah menjadi penerus bangsa yang hebat. Siap? Ayo Pak Menteri siap? Tepuk tangan buat semua. Kita jadi orang hebat yang berguna bagi bangsa dan negara. Amin. Sesuai dengan tokoh-tokoh nasional kita ya, proklamator Bung Karno, Pak Kiai Hasyim Asy'ari, semuanya berpadu-padu untuk membangun NKRI harga Pancasila. Tepuk tangan buat semua. Pak Menteri saya hormati, Kabupaten Brebes adalah kabupaten yang terpadat Pak Menteri. Penduduknya itu 2 juta jiwa. Jadi Banyumas kalah, Banyumas 1,6, Cilacap 1,7, Purworejo cuma 700, Magelang cuma 150, Kota Tegal 300.000, Brebes 2 juta jiwa. Itu sama dengan Kepulauan Riau. Kepulauan Riau itu 9 kabupaten, 1 kota, 1 provinsi, tapi penduduknya hanya 1,6. Brebes 1 kabupaten, penduduknya 2 juta jiwa. Amin. Mudah-mudahan Pak Rojikin tim pemekaran ya, intinya untuk mensejahteraan rakyat, semoga terwujud cita-citanya untuk kesejahteraan rakyat. Tepuk tangan Pak Rojikin. Pak Menteri saya hormati, itu yang kami sampaikan. Ini akan bertantangan MOU antara dari Universitas Peradaban dan Pak Menteri, dengan disaksikan Ibu anggota Dewan Komisi 6. Semoga berkah buat kita semua. Kami titip kepada mahasiswa-mahasiswi tetap semangat, raihlah bintang di langit, kata Bung Karno, ketika jatuh di antara bintang-bintang. Semangat ya. Jadi cita-citanya jenengan harus tinggi. Ingin jadi menteri, kalau jatuh menjadi wakil bupati. Siap ya? Ingin jadi gubernur, kalau jatuh jadi bupati. Jadi kata Bung Karno, gantungkan cita-cita mesti ke langit, kalau jatuh di antara bintang-bintang. Tepuk tangan buat semua. Itulah ideologi ya. Siap? Dan kemarin kita memperingati hari lahir 1 Juni Pancasila. Itu untuk kita semua. Pancasila tetap jaya, NKRI harga. Jadi mahasiswa yang kami cintai, semangat terus. Semoga Universitas Peradaban Bumiayu tetap hebat, mengawal Brebes menjadi kabupaten yang makmur, masyarakatnya hebat, tidak kurang pangan, tidak kurang sandang, ibadah mantap, kita semua ahli surga. Siap? Terima kasih Pak Menteri, selamat datang di Brebes. Mohon arahan, mohon bimbingan anak-anak kita yang sedang kuliah. Semoga semangat terus untuk membangun Indonesia menjadi Indonesia yang maju. Presiden kita Bapak Insinyur Joko Widodo, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, kita dukung programnya. Untuk apa? Untuk Indonesia maju. Tepuk tangan buat Indonesia. Mohon ucapan terima kasih Pak Menteri. Mohon maaf, itu yang kami sampaikan. Brebes terkenal 2 komoditas, bawang merah, telur asin. Di daerah selatan Bumiayu padinya terjadi surplus, bahkan kita adanya COVID, masyarakat Brebes tidak kelaparan Pak Menteri. Bahkan mengekspor ke kabupaten lain, termasuk Banyumas, berasnya dari Brebes. Tepuk tangan buat Brebes. Alhamdulillah, itulah Brebes mendapat keberkahan. Terima kasih kami ucapkan. Mohon maaf apabila kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Semoga kita semua tetap semangat. Ya, sesemangat Bapak Wakil Bupati kita. Baik. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari anggota Komisi 6 DPR RI yang kami hormati Ibu Siti Mutaroma. Kami silakan. Terima kasih. Ini
duduk atau berdiri adik-adik? Cuma harus cari posisi yang agar tidak samru. Oke. Saya berdiri di belakang sini aja. Oke, sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat adik-adik? Masih semangat? Kalau tadi nunggunya 1 jam lagi masih semangat? Untung tidak 1 jam lagi. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da, yang kita semua hormati dan kita banggakan, alhamdulillah hadir di sini Bapak Menteri kita, Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, Bapak Teten Mas Duki, yang luar biasa hari ini beliau hadir di Universitas Peradaban. Tepuk tangan untuk Bapak Menteri kita yang didampingi dengan Bapak Sesmen yang putra daerah, Pak Arif, dan juga Ibu Deputi, dan juga Bapak-bapak Ibu dari Dinas Wilayah maupun Kabupaten Brebes yang kami hormati dan kami banggakan juga Bapak Wakil Bupati Kabupaten Brebes, Bapak Rektor dengan seluruh sivitas akademik dari Universitas Peradaban, siapa lagi ini? Adik-adik yang luar biasa, semangat paginya masih ada? Kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya pagi. Siap? Siap. Semangat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi meskipun sudah sore, semangatnya tetap harus semangat pagi, membara dan tidak pernah surut untuk kita terus belajar dan juga menjadi calon generasi bangsa ke depan yang sukses membangun bangsa Indonesia. Bapak, Ibu, adik semuanya, saya bersyukur dan berbahagia sekali karena untuk kedua kalinya mendampingi Pak Menteri. Kalau beberapa bulan yang lalu kita juga hadir di Brebes, Pak Menteri, dan hari ini saya bersama mendampingi beliau lagi bersama-sama untuk hadir di Universitas Peradaban. Mendengar nama Universitas Peradaban, bayangan dan hati saya tentu sangat bergetar Bapak Ibu sekalian dan adik-adik. Karena apa? Ada satu gambaran masa depan yang sangat luar biasa yang kita harapkan hadir dan lahirnya peradaban jauh lebih baik adalah para negarawan yang lahir dari kampus peradaban itu sendiri. Berharap luar biasa dari sebuah bangsa Indonesia ini muncul dari Brebes, muncul dari Bumiayu, muncul dari sekitarnya. Saya mengucapkan sebagai bagian dari Komisi 6, mewakili Komisi 6, selamat dan sukses untuk program yang hari ini saya hadir kedua kalinya setelah tadi pagi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan kali ini di Universitas Peradaban, program Paten Go to Campus. Mudah-mudahan akan hadir para entrepreneur sukses, entrepreneur handal dari Universitas Peradaban. Tentu kami akan terus mendorong itu semuanya. Saya terus terang saja adalah tetangga dari Bumiayu. Nyong ya wong apa? Wong Karanglewas Kedung Banteng Banyumas. Jadi orang adoh lah ya dari sini, dan 2 tahun setengah seminggu 2 kali saya menapaki jalan ini untuk mudik, untuk hadir mendampingi warga Kabupaten Banyumas. Alhamdulillah di periode kedua saya sedikit bercerita Pak Menteri, saya juga berusaha untuk terus mendampingi para pelaku usaha kecil, mikro, menengah yang khususnya ada di Banyumas dan di Cilacap. Kita berharap ini adalah bagian dari cara kita menghidupkan dan menyukseskan para UMKM. Tadi saya bersama Pak Menteri bisik-bisik, UMKM itu ada 2 jenis. Satu adalah UMKM yang lahir karena kondisi ya Pak Menteri ya, karena memang kebutuhan ekonomi,
dan juga UMKM yang lahir karena memang berdasarkan dengan semangat untuk keluar dari situasi yang selama ini kita biasa bergantung. Maka kampus peradaban ini berharap akan melahirkan para pelaku dan usahawan dari UMKM yang lahir karena memang siap membangun bangsa dengan menjadi para duta-duta ekonomi dengan latar belakang pendidikan yang luar biasa. Insya Allah dengan seperti itu peradaban akan mengantarkan para usahawan yang beradab dan mampu membangun bangsa secara baik. Yang selanjutnya saya juga dengan dalam pendampingan hari ini dengan para pelaku UMKM dan juga termasuk ada BLK yang sudah ada di Banyumas, kami juga mendampingi. Kita membuka ketika nanti sahabat-sahabat, adik-adik semuanya yang ingin belajar bersama, Bumiayu, Pakuyangan, Cilongok tidak terlalu jauh, maka terbuka untuk kita bisa bersama-sama. Dan ini kita harapkan menjadi situasi yang lebih baik untuk Indonesia. Yang terakhir, tugas saya sebagai anggota Komisi 6 tentunya adalah menjadi tugas untuk mensupport dan juga menyukseskan ketika program-program pemerintah berpihak atau memberikan kekuatan dan kesejahteraan buat masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Kami Komisi 6 sangat apresiasi dan bangga ketika Bapak Menteri Teteh melakukan terobosan-terobosan yang out of the box, terobosan-terobosan yang tentu sangat berimbang bagaimana Presiden kita hari ini juga terus melaksanakan program-program yang targetnya adalah kesejahteraan buat masyarakat. Mudah-mudahan kami akan terus bisa berdampingan dengan Kementerian Koperasi dan tentu kita mensupport ketika program-program Kementerian Koperasi adalah program yang memberikan nilai kekuatan ekonomi dan menyiapkan regenerasi bangsa ke depan lebih baik, termasuk di Universitas Peradaban ini. Tetap semangat adik-adik semuanya, jadilah entrepreneur handal, jadilah entrepreneur sukses, jadilah calon negarawan yang terbaik untuk membangun bangsa dimulai dari Universitas Peradaban. Selamat dan sukses untuk adik-adik semuanya, selamat dan sukses untuk keluarga besar Universitas Peradaban, selamat dan sukses untuk Kabupaten Brebes, dan juga mudah-mudahan semangat Bapak Menteri akan menjadi semangat kita semuanya yang tidak akan pernah surut meskipun sebesar apapun badai mengguncang kepada kita semuanya. Sukses semuanya, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas sambutannya. Sukses bagi kita semua. Menuju acara selanjutnya yaitu sebuah testimoni pelaku UMKM. Kepada yang kami hormati Bapak Edi Winarto dari UMKM Edi Batik Purbalingga. Kita berikan sambutan. Untuk Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, saya menyampaikan beberapa hal. Perkenalkan, nama saya Edi Winarto dari Purbalingga atau pengrajin batik dari Purbalingga. Saya mulai membuka usaha batik oleh belajar sekitar tahun 2009. Sesuai berjalannya waktu, alhamdulillah di tahun 2019 Allah mempertemukan saya dengan Universitas Peradaban. 2019
dari 2009 sampai 2019 kami hanya memproduksi batik yang mungkin bisa dibilang tradisional. Kami belum mengenal apa itu teknologi. Tapi setelah kami ada pendampingan dari Universitas Peradaban, yaitu yang dipimpin oleh Pak Kurniawan, kami banyak mengenal teknologi di perbatikan. Tadinya kami bingung dalam kapasitas produksinya, permintaan pasar begitu banyak, tapi kapasitas produksinya yang sedikit. Tapi setelah kami ada pendampingan dari Universitas Peradaban, alhamdulillah untuk pemenuhan pasar di batik itu bisa terpenuhi. Tidak hanya itu, dari kualitas juga bisa bersaing dengan produk-produk lain yang sudah punya nama dari Pekalongan, Jogja, Cirebon, dan kota-kota yang lain. Terus kami di Purbalingga itu ada 3 pelaku UKM. Pertama saya sendiri batik, yang kedua pengrajin akar kayu, terus yang ketiga adalah pengrajin bambu. Nah, oleh Universitas Peradaban ini kami juga dipertemukan sebuah kombinasi yang mungkin selama ini belum kami dapatkan idenya, yaitu kolaborasi antara kerajinan bambu, kerajinan kayu, dan kerajinan batik. Dan dari 3 kerajinan ini bisa dikolaborasikan, ternyata alhamdulillah bisa diterima oleh pasaran. Bahkan sampai sudah ekspor, tapi kami ekspornya melalui importer dari Bali. Itu kombinasi antara kerajinan akar kayu dan bambu serta batik. Alhamdulillah itu manfaat kami selama ini, selama 3 tahun di bina, dibimbing, diberi arahan oleh Universitas Peradaban. Mudah-mudahan Universitas Peradaban makin maju, makin jaya. Dan itu sedikit ya mungkin. Terus harapan kami, kami sudah mendapat bantuan peralatan untuk produksi. Teknologi produksi itu namanya batik malam dingin atau batik printing malam dingin. Alhamdulillah, yang tadinya untuk batik dalam satu lembar untuk membutuhkan waktu sekitar 1 minggu, dengan bahan batik malam dingin ini dalam 1 jam kita bisa memproduksi 150 potong. Ini sangat luar biasa bagi saya, Pak. Tadinya saya tidak tahu teknologi tentang produksi batik. Setelah mendapat pendampingan dari Universitas Peradaban, kami bisa memproduksi untuk memenuhi pasar batik yang ada di lokal maupun internasional. Alhamdulillah. Terus harapan saya depan mungkin teknologi ini tadinya mungkin cuma 1 atau 2 alat, ke depan mungkin bisa ada tambahan atau mungkin ada lanjutan pendidikan dari Universitas Peradaban. Tadinya mungkin 3 tahun, mungkin ada lanjutan lagi. Itu harapan kami ya. Mungkin tidak cuma di Purbalingga, Pak, mungkin cuma di kabupaten lain yang UKM-nya mungkin memang butuh untuk pendampingan. Mungkin itu saja yang ingin disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini yang berbahagia, menanti acara selanjutnya yaitu penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Universitas Peradaban. Oleh yang kami hormati, Bapak Muhammad Kadarisman selaku Rektor Universitas Peradaban, bersama yang kami hormati Bapak Arif Rahman Hakim selaku Sekretaris Kementerian,
dan akan disaksikan oleh yang terhormat Bapak Teten Mas Duki selaku Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, serta yang kami hormati Bapak Narjo selaku Bupati Brebes dan Ibu Siti Mukaroma selaku anggota Komisi 6 DPR RI. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang berbahagia, dilanjutkan dengan peresmian Koperasi Universitas Peradaban, yaitu berupa penyerahan surat keputusan tentang pengesahan pendirian dan surat izin operasional Koperasi Konsumen Bumi Peradaban Lestari. Yang akan diserahkan oleh yang kami hormati Bapak Arif Rahman Hakim selaku Sekretaris Kementerian dan yang kami hormati Bapak Muhammad Qadir selaku Ketua Koperasi Universitas Peradaban. Baiklah, hadirin yang berbahagia, menuju ke acara yang kita nantikan bersama, yaitu kuliah umum kewirausahaan beserta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Teten Mas Duki, kami silakan. Izin Pak Rektor, saya berdiri di depan. Saya ingin lebih dekat dengan adik-adik mahasiswa yang keren-keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Putri Ben kabare. Daman, ada yang ngerti. Yang saya hormati, saya Wilmer, Bapak Rektor Universitas Peradaban, Bapak Muhammad Agarisma, partner kami Ibu Siti Mukaroma, anggota Komisi 6 DPR RI, Bapak Wakil Bupati Pak Gagal, Pak Narjo, juga ada Kepala Dinas Koperasi Jawa Tengah, Kabupaten Brebes, dan saya didampingi oleh Ibu Siti Adija,
Deputi Kewirausahaan dan Pak Sesmen, Pak Arif Ramadhani. Saya sudah lama ingin ke Universitas Peradaban. Karena alhamdulillah hari ini terlaksana. Pak Sesmen yang orang Bumi Ayu terus membisikkan saya, ada universitas baru tapi keren di Brebes. Namanya keren, Universitas Peradaban. Pasti pendirian dan pemberian nama ini karena kita gak mau kalah dengan peradaban negara-negara maju. Dan tadi Pak Rektor sudah menjelaskan bahwa peradabannya itu berbasis entrepreneur dan riset. Nah, ini paling tepat karena negara-negara maju itu justru berkembang ilmu pengetahuannya, berkembang ekonomi, berkembang bisnisnya. Nah, setuju ya? Pokoknya jangan yang tahyul-tahyul lagi. Ya. Kita sekarang harus sudah mulai masuk ke era peradaban sains, teknologi, riset. Ya. Dan kalau kita hubungkan riset di kampus, penelitian-penelitian kampus dengan pengembangan bisnisnya, supaya hasil riset itu bisa dihilirisasi, bisa dikomersialisasi, tidak hanya sekedar riset, itu makin keren. Nah, karena itu kami hadir di Universitas Peradaban. Tepuk tangan. Saya mau tanya dulu sekarang. Coba angkat tangan. Siapa yang pengen jadi pegawai negeri? Kecil sekali. Siapa yang pengen bekerja di sektor industri? Siapa yang pengen jadi pebisnis? Keren, keren. Saya hanya ingin mengecek survei kami. Saya pernah di kepala staf presidenan di istana. Saya pernah melakukan riset, survei kepada anak muda. Dan ada survei-survei lain yang juga dilakukan di Indonesia, termasuk di dunia. Dan anak muda sekarang, berbeda dengan angkatan saya, angkatan Pak Sesmen, anak muda sekarang pengen jadi pengusaha, bukan jadi pegawai. Keren kan? Tepuk tangan dulu dong. Nah, 70% lebih anak-anak muda yang disurvei ingin jadi pebisnis, bukan ingin jadi pegawai tetap, bukan ingin jadi pegawai swasta atau pegawai pemerintah. Nah, kalau zaman saya dulu ingin jadi pegawai negeri. Kalau jadi pegawai negeri itu melaratnya panjang pasti, ada kepastian. Nah, ini keren, anak-anak muda sekarang ingin jadi pebisnis. Dan ini di dunia sama. Nah, ini perkembangan yang menarik bagi kita. Kenapa? Adik-adik sekalian, Indonesia diprediksi oleh lembaga-lembaga dunia yang kredibel tahun 2045 itu akan menjadi 4 negara besar, menjadi negara maju, menjadi 4 negara besar. Sekarang kita dengan size ekonomi kita, dengan GDP kita yang sudah sangat besar, kita masuk ke G20, di mana tahun ini Indonesia menjadi presidensi ya untuk G20. Jadi masuk ke dalam kelompok negara 20 besar dunia. Nah, 2045 itu kita diprediksi akan menjadi 4 negara besar di dunia secara size ekonomi. Siapa aja itu? Amerika. Nah, kedua, China. Ketiga, India. Keempat, Indonesia. Keren kan? Tapi jangan dulu senang. Ya. Untuk menjadi negara maju itu banyak persyaratannya.
perguruan tingginya harus maju, harus sama dengan standar-standar di Eropa. Sekarang kita belajar di pelosok manapun, di desa manapun, dengan teknologi digital, kita bisa belajar hal yang sama yang dilakukan oleh anak muda yang ada di Amerika, di Eropa, di manapun. Benar nggak? Nah, karena itu gunakan smartphone, handphone bukan untuk bergosip, tapi untuk mengakses informasi-informasi, ilmu-ilmu pengetahuan yang banyak menyebar di dunia maya. Ya, jadi gunakan smartphone kita untuk meningkatkan pengetahuan kita. Kita nggak boleh ketinggalan dalam riset, ya, untuk terus mengembangkan, ya, temuan-temuan yang bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat, ya, di sektor pertanian, di sektor perikanan, di perdagangan, di sektor industri dan sebagainya. Nah, kedua pembangunan, selain pembangunan SDM yang tadi, yang kedua pembangunan infrastruktur. Nah, Pak Jokowi kan sekarang sudah gencar pembangunan infrastruktur di mana-mana. Sekarang saya sering sekali sekarang perjalanan darat ke Jawa, karena enak. Ya, sampai Semarang itu ya cuma 8 jam, 9 jam gitu ya. Bahkan saya waktu ke Solo, banyak orang-orang dari Jawa Timur, dari Surabaya itu makan sotonya di Solo. Itu bisa pulang pergi karena tol. Begitu juga di berbagai daerah. Jadi connectivity antar pulau, connectivity antar masyarakat ini harus ditingkatkan. Karena nanti kita harus menjadi siap menjadi negara. Infrastruktur internet kita bangun sekarang. 93% wilayah Indonesia sekarang sudah bisa diakses oleh e-commerce. Ya, bisa. Jadi sekarang bisnis gampang, bisa terkoneksi dengan internet. Nah, jangan lupa ada satu syarat lagi. Syarat menjadi negara maju itu jumlah pebisnisnya, jumlah wirausaha, jumlah pengusahanya nggak boleh lebih kecil dari 4%. Ya. Nah, negara maju rata-rata 10-12% itu jumlah penduduknya adalah pengusaha. Jadi jangan hobi pengusaha itu. Jadi pengusaha itu senang saya dengan anak-anak muda tadi. Saya ingin jadi pengusaha. Itu udah benar. Kalian semua sudah punya mental untuk menjadi bagian dari negara maju. Bukan? Lalu kita sekarang di mana? Sekarang ini persentase kewirausahaan kita Indonesia ini terendah. Ya. Kalau kita bandingkan dengan negara tetangga, kita baru 3,18%. Tadi minimum untuk negara maju 4%. Ada yang tahu Singapura berapa jumlah persentase kewirausahaannya? Ada yang tahu? 8,6%. Padahal jumlah penduduk Singapura mungkin antara Brebes, Banyumas ini kira-kira segitu. Ya. Tapi jumlah pengusahanya 8,6%. Lihat Singapura bagaimana kayanya, berkembang. Padahal dia nggak punya sumber daya alam. Ya, air minum pun ribut terus sama Malaysia. Ya kan, karena air minumnya dari Malaysia. Kalau Malaysia agak kesal, ya tutup kerannya. Nah, kita nggak ada urusan itu. Kita nggak ada urusan itu. Kita kaya. Sumber daya dari Pak Wakil Bupati di Brebes saja kaya. Ya kan? Coba kalau telur asinnya ditetasin semua kan intinya ada berapa? 2 juta. Itu sayang sih bikin telur asin juga kalau ditetasin. Terjaga kita. Nah, kita perlu menambah jumlah kewirausahaan. Nah, Malaysia sudah berapa? Malaysia sudah di atas 4%. Thailand juga sudah di atas 4%. Negara maju saya tadi misalnya Amerika, Jerman, Inggris, yang kita kenal aja, Prancis, itu rata-rata udah 10-12%. Itu pebisnis. Nah, jadi jangan hobi terhadap pebisnis. Kita untuk menjadi negara maju butuh semakin banyak jumlah wirausaha. Nah, Indonesia
punya 64 juta UMKM yang 96%-nya adalah mikro. Mikro itu yang pendapatan per tahunnya di bawah 2 miliar. Ya. Ada nggak di sini yang sudah punya pendapatan 2 miliar setahun? 10 tahun? Nah, artinya apa? Nah, jadi karena itu kita ingin kerjasama dengan universitas peradaban untuk mencetak, melahirkan wirausaha-wirausaha baru dari seperti Anda sekalian, dari sarjana-sarjana kampus, lulusan kampus, sehingga nanti UMKM kita bisa bersaing dengan produk-produk luar, ya, yang bisa bersaing di dalam negeri, di pasar negeri, maupun bisa berkompetisi di pasar global. Adik-adik sekalian harus diingat misalnya, ada yang suka belanja di e-commerce nggak? Nah, coba yang paling beli apa? Sering beli apa? Ayo, make up. Nah, saya udah surveinya. Yang banyak dibeli oleh adik-adik sekalian, anak muda sekarang itu apa coba? Skincare. Ini mereka aneh banget kalau mereka. Anak-anak muda itu survei yang lain, kalau ditanya apa pengennya punya rumah, mereka rumah itu nomor keseberang. Karena mereka biasanya nggak mau kerja tetap, mereka masih ingin bergerak. Jadi nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak ada masalah Pak. Tapi punya jerawat satu, itu masalah bagi anak-anak muda. Karena senang selfie kan? Ada selfie, ada jerawat. Waduh, itu celaka itu. Karena itu penjualan skincare meningkat. Tapi senang saya, skincare dalam negeri sekarang mendominasi. Betul nggak? Jadi gunakan produk dalam negeri. Nah, karena itu kita punya program ya untuk mencetak 1 juta. 1 juta pebisnis baru, wirausaha baru, ya, lewat pendekatan nanti inkubasi kampus, ya, supaya kita nanti di 2024 angka kewirausahaan kita membaik menjadi 3,95%. Syukur-syukur kalau kita bisa melampaui 4%. Jadi kita siap menjadi negara maju, ya. Nah, karena itu kenapa kami datang ke sini? Karena saya mendengar dari Pak Sesmen, sebenarnya orang Brebes itu kulturnya, tradisinya itu pebisnis, ya kan? Bebek aja bisa dibikin jadi telur asin. Saya kalau ke di rest area apa itu, iya itu isinya telur asin semua kan? Sebenarnya agak kurang kreatif juga, aku masa jual telur asin semua sih, bingung saya. Nah itu nanti harus didampingi oleh teman-teman. Nah, jadi yang Anda harus menyiapkan diri sebagai pebisnis, termasuk universitas sekarang harus menyiapkan lulusan kampusnya bukan lagi sebagai pegawai, ya, baik pegawai pemerintah atau swasta, tapi sebagai pebisnis. Jadi ada kaitan tadi dengan yang saya bahas, tapi memang setiap tahun ada 1,7 juta sarjana baru yang akan lulus. Totalnya ada 3,5 juta per tahun. Pak Nadiem, Pak Menteri Pendikbud sudah ngomong saya, Kang Teten, itu bagaimana nyerap lulusan baru yang jumlahnya 3,5 juta, sarjana 1,7 juta. Nah, untuk bisa menyerap 3,5 juta, itu pertumbuhan ekonomi harus di atas 7%. Padahal sekarang 5% aja udah susah. Kan? 5% itu paling 2 juta bisa nyerap lapangan kerja. Ya. Nah, berarti kan ada yang nganggur sekitar 1,5 juta setiap tahun dulu. Nah, mau nggak jadi pengangguran? Nah, karena itu maka
saya sudah ngobrol dengan Pak Rektor, maka kampus sekarang harus berubah mindsetnya, bukan lagi melahirkan sarjana yang ingin jadi pegawai, tapi ingin menjadi pebisnis, bukan yang pencari kerja, tapi pencipta lapangan kerja. Dan itu bisa. Ada banyak anak-anak muda. Nah itu kurikulumnya Pak harus dirubah. Mindset para dosennya juga harus berubah. Jadi nanti kampus-kampus itu harus mulai dari awal mahasiswa belajar. Ini yang khusus di Fakultas Ekonomi ya. Itu dari mulai belajar tahun pertama udah mereka harus mengajukan bisnis plan-nya. Nah, sehingga begitu lulus itu dia harus punya bisnis. Sudah bisnisnya sudah jalan. Jadi bukan terbitin skripsi yang nanti hanya ditaruh di rak buku. Nah, beberapa universitas di Indonesia sudah melakukan itu. Saya sudah bicara dengan beberapa rektor, Profesor Ali Tuntoro, mereka sudah. Sekarang tidak bisa lagi, jadi menjadi pebisnis. Keren kan kalau Universitas Peradaban melahirkan pebisnis muda yang ganteng-ganteng, keren dan kompetitif di dunia. Sekarang how to-nya bagaimana? Ini yang kita harus kerjakan sama-sama. Karena itu kami tadi bikin kerjasama dengan Universitas Peradaban ya, untuk mengembangkan inkubasi bisnisnya supaya nanti adik-adik ini ibaratnya telur harus kita terami, kita kasih, kita besarkan menjadi titik yang produktif. Ya kira-kira seperti itu. Itu pendekatan juga. Nah, nanti inkubasi ini harus mendukung juga dengan pembiayaan. Saya kira nanti harus di sini dikembangkan operasi kampus yang mungkin nanti kita bisa perkuat pembiayaannya, ya, supaya nanti adik-adik kalau mau memulai usaha perlu modal udah bisa pinjam ke koperasi simpan pinjam di kampus ini. Ya. Ada banyak inkubator bisnis yang sekarang sering nanya ke saya, tapi kan ada nggak produk UMKM, terutama di kuliner mereka kan, ada nggak produk UMKM yang sudah mulai jalannya bagus? Kenapa? Mereka mau masuk meminjam pembiayaan. Jadi adik-adik dari sekarang mulai bikin usaha, tapi dengan siapkan dengan model bisnisnya. Meskipun saat ini mesti kecil bisnisnya, tapi ke depan dari bisnis plan-nya itu kelihatan, wah opportunity bisnis yang bisa besar, investor akan tertarik. Ya. Rata-rata di Indonesia nggak pakai bisnis plan. Ya, nah ini yang penting harus disiapkan Bapak itu dari kepala dinas sudah siapkan. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Banyak anak muda di dunia termasuk di Indonesia yang berhasil sejak muda menjadi entrepreneur. Coba siapa sebut? Ada yang apa? Yang menjadi idola kalian siapa? Nadiem. Coba? Sandiaga Uno terus. Siapa pendiri Tokopedia? Siapa? William. Udah. Bukalapak siapa? Itu kan pengembangan bisnisnya sejak di kampus, sejak di ITB. Muhammad Syakir, ya kan? Jadi banyak anak-anak muda yang berhasil menjadi pebisnis. Contoh-contoh, jadi Anda udah punya model, ya. Nah, jadi saya kira gitu ya. Saya nggak akan panjang lebar. Kita sekarang janjian ya, janjian bersama Universitas Peradaban. Kita semua ingin menyiapkan diri untuk menjadi pebisnis. Jadi ya, setuju nggak? Semangat. Setuju nggak? Alhamdulillah betul. Jadi
terus perkuat ekosistem bisnisnya, ya supaya kalian bisa betul-betul menjadi bisnis. Yang terakhir itu udah beres. Sekarang untuk bikin usaha kompak, hanya daftar OSS, ngurus NIB, nomor induk berusaha, Anda sudah punya kelembagaan formal ya, sebagai pengusaha. Jadi bukan informal lagi, sudah punya badan hukum, hanya ngurus NIB. Kalau dulu kan susah. Atau bisa juga bikin perusahaan terbatas, PT perorangan, nggak harus setor modal. 1 orang cukup bisa bikin PT. Atau 9 orang bisa bikin koperasi. Ya, dulu susah. Nah, kalau sudah mendapatkan itu nanti gampang. Kalau bisnis misalnya misalnya tadi mau bikin produk makanan perlu izin sertifikasi halal buatan, termasuk juga izin edar produk, misalnya kosmetik, tadi makanan, minuman yang memerlukan izin edar dan sertifikasi lain. Nah, kami akan bantu. Ya. Akses pembiayaan. Sekarang Pak Presiden sudah tetapkan kredit perbankan 30% untuk UMKM. Saat ini baru 19,8%. Nah, karena itu terus dinaikkan. Ya, sekarang sudah 13 triliun. Akan terus kita naikkan dengan bunga yang benar. Ya. Nah, kita juga akan bantu teman-teman bertransformasi ke go digital. Ya, masuk ke ekosistem digital. Ya. Jadi manfaatkan teknologi digital handphone Anda sekalian untuk bisnis, jangan bergosip. Ya. Bisnis, mau mulai jualan telur asin di online, segala macam apapun. Ya. Di sini banyak produk bawang, jadi olah macam-macam. Itu yang berbasis sumber daya lokal, supaya bahan bakunya banyak. Tinggal diolah. Kalian bisa juga mengolah itu hilirisasinya sehingga petani bawang itu juga terbawa ikut sejahtera. Dan benar-benar seperti itu. Ya. Oke, jadi ya. Nah, mantap. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak hatur nuhun atas ilmu yang sangat bermanfaat tentang berwirausaha di era digital bagi kaum milenial. Insya Allah saudara itu berperan aktif dalam melahirkan pengusaha-pengusaha muda Indonesia. Rekan-rekan mahasiswa, apakah Anda sudah siap berwirausaha? Siap berwirausaha? Baik, sebelum menuju acara selanjutnya, kami buka beberapa sesi pertanyaan dari rekan mahasiswa. Nanti yang bertanya akan mendengarkan merchandise yang menarik dari Kementerian Koperasi dan Usaha Menengah Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Silakan unjuk tangan. Mas, yang paling depan. Ya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roli, salam kenal dan salam hormat untuk Bapak Menteri Koperasi dan UMKM. Terima kasih sudah datang ke Universitas Tercinta kami, Universitas Peradaban. Mungkin sebelumnya kita teko dulu ya teman-teman biar semangat. Ini kan udah sore. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Ini sih mau demonstran bukan Oke, Aku udah berusaha belum? belum Pak. Belum. Makanya ini saya ingin bertanya ke Bapak Nede. Yang belum. Itu dulu yang belum. Ada yang udah punya kredit usaha nggak? Sekecil apapun. Wih, kamu? Ayo dari sini. 3 orang. Ya,
Ya boleh. Ya boleh. Sini. Apa itu boleh? Assalamualaikum, nama saya Feni Fauzia. Feni Fauzia. Alhamdulillah saya dari manajemen karyawan semester. Oh, baru semester 2? Iya Pak. Semester 2 aja udah bisa bisnis. Apalagi kalau udah tamat. Ya, terusin. Saya sudah berkeluarga Bisa kita masih laka. dan saya merintis usaha Asa Printer Center Bumiayu. Bergerak dalam bidang jasa servis maintenance, perawatan, serta jual beli. Wah, tepuk tangan. Itu kalau bisnisnya gimana itu? Kenapa itu? Karena di sini banyak permintaan jasa itu. Karena saya melihat di Brebes khususnya Bumiayu itu banyak permintaan untuk servis di bidang printer, tapi hanya pada bisa Canon, tapi tidak spesialis printer dalam jenis semuanya. Wah. Apa rencana berikutnya? Bisnis plannya ke depan mau seperti apa? Kebetulan di sini saya bersama dengan karyawan saya, yaitu Aprianto yang berkuliah juga di Teknik Informatika. Dengan saya dengan Ferry akan membuka cabang untuk printer dan komputer. Penting. Tadi dia nggak bicara soal modal, tapi dia melihat ada opportunity bisnis karena di sini banyak yang membutuhkan jasa printing, dia buka bisnis. Kalau ditanya modal, saya butuh Makan dulu. Geser sini. Cantik sekali sih. Saya jauh dari kamu. Namanya siapa? Salvanida Hafiza. Salvanida Selma. Salva. Selma. Ya, Oh, keren. Sekarang namanya keren-keren. Usahanya apa sekarang? distributor masker wajah. Distributor Masker wajah. masker. Ya. Bukan masker corona ya. Distributor masker wajah. Makanya licin kan, kinclong kan? Kalian kan pasti masih minta kiriman biaya hidup dari orang tua. Nah, ini udah usaha sendiri. Kita sudah berapa cabang? Cabang saya punya reseller. Pak. Reseller. Reseller. Iya, Jualan di online atau di offline? di online sama offline-nya di rumah. Itu produknya siapa yang bikin? Dari Solo, saya distributor. Iya. Tuh, keren kan? Makanya yang order anak mahasiswa ini 1 juta, 2 juta, gede kan? Jadi satu orang, jadi berapa pendapatan sebulan? Omset? Iya, pasti. Ya. Beda-beda. Beda-beda ya? Iya. Tapi gede. Lama buka itu. Nah ini kelihatan bisnisnya di fashion lah ya, atau mobil rambut gitu ya.
Ada beberapa Pak, yang satu dari negara kebab bernama kebab Tokim. Perpaduan Tokim dan Jawa yang bawahnya dari Tokim ya. Keren. Lokalisasi keren. Iya. Alhamdulillah sudah 3 cabang. Di Banjarnegara, di Bumiayu ada 2. Lalu ada Subuh dan Sukurma. Subuh susu buah, Syukur susu kurma. Kemudian saya sebagai dropshipper buah Pak, saya mengambil dari petani Purbalingga Karangcengis, Perjamuan. Saya drop di pasar-pasar Bumiayu, Aji Barang dan Tegal. Ini benar. Pasti tujuannya ingin membantu petani buah kan? Iya betul Pak. Utang. Aku cerita sedikit. Selama pandemi itu kami dari Kementerian Koperasi waktu itu membuat lomba ya, digital award. Kami menemukan 30 aplikasi digital baru yang diciptakan oleh anak-anak muda selama pandemi dan tujuannya membantu kesulitan masyarakat. Contoh misalnya waktu itu banyak warteg yang tutup, ya, tutup. Nah, ada seorang namanya Peter ya, bikin Wahyu, itu aplikasi untuk para pedagang warteg, sehingga selama pandemi itu yang mereka masih bisa jualan. Lalu ada Titipku, membantu ibu-ibu pedagang di pasar supaya dijualan secara online. Nah, ini ide membantu bisnis itu, ya, termasuk jahitin untuk membantu para tukang jahit mendapatkan order selama pandemi. Tapi sekarang berkembang jadi bisnis besar. Ya, sekarang pedagang-pedagang itu yang warteg-warteg baru nasi sederhana itu udah gabung ke Wahyu. Ya, begitu juga Titipku. Sekarang pedagang di pasar, pedagang sayur, pedagang buah, pedagang ikan bisa jualan secara online. Itu karena apa? Karena mau membantu, tapi kemudian menjadi ide bisnis. Nah, ini seperti kawan kita yang gabung ini. Nah, sekarang saya tanya, kalau mau mengembangkan bisnis, mau ngajak Siap Pak. Alhamdulillah juga ada sudah 5 yang sebagai partner kerja saya. Ada yang mau aduin menjadi bagian dari bisnis ini kan? Siap. Paling ya. Sekarang kamu bisnis apa? Apa ya? Saya ada beberapa usaha. Yang pertama, saya ada traktor di rumah punya saya sendiri. Orang lain yang jalanin. Terus jamu sama makanan juga Pak. Jamu sama makanan? Iya. Awalnya saya bikin jamu sama makanan gitu ya. Terus saya keliling lah jualin. Tapi karena sekarang kuliah, sekarang yang jalanin yang nulis orang tua saya. Oke. Iya. Keren. Tahun 1938, Pak Eka Ciptawajaya yang kemudian bisa membangun Sinar Mas Guru, Konglomerat Indonesia, awalnya jualan biskuit keliling naik sepeda. Ya. Tahun 38. Nah, coba kita lihat 100 tahun yang akan datang ya. Bisa seperti apa? Jangan ketawa, ada contohnya kan. Entrepreneur itu tidak akan pernah menyerah. Ya, nggak ada modal, pasti dia akan cari. Kalau nggak dapat dari orang tua, dia bujuk pacarnya, saudaranya, atau nanti pinjam kalau udah bisa pinjam ke bank yang ini. Kalau begitu ada masalah, dia banting setir. Dia akan cari peluang. Itulah jiwa entrepreneur yang salah satunya nggak boleh menyerah. Setiap masalah itu opportunity. Ya, ada orang sakit gigi lah, jadi opportunity bisnis untuk membuat obat sakit gigi. Betul, anak-anak sekarang pengen glowing,
berupa glowing, ya, bikin skincare. Jadi skincare ada penting. Tadi banyak banyak aplikasi digital baru diciptakan karena ada masalah. Nah, jadi begitu ya. Oke, sini berapa dulu? Nah, nanti teman-teman ini kemarin bisnisnya dapat okupasi sini ya. Nah, supaya lebih berkembang ya. Nah, nanti nyesel tadi yang mau ke depan. Cukup ya? Silakan untuk Oke. Bapak. Cukup ya? Kami silakan untuk menyerahkan merchandise kepada rekan-rekan mahasiswa. Oke. Oh ya. Yang ini nggak usah ditanya, saya kasih langsung. Oke, terima kasih. Nah, kembali lagi. Rekan-rekan mahasiswa yang beruntung, para pengusaha muda tadi, mohon untuk menuju Pak Anwar, ya, menemui Pak Anwar. Bagi 5 mahasiswa yang tadi telah mendapatkan merchandise, setelah acara yang ditutup, dimohon untuk menemui Pak Anwar. Baik, hadirin yang berbahagia, unit acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh yang kami hormati Bapak Muhammad Sofi Mubarak. Monggo Pak Sofi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sekarang kita healing, khidmat untuk berdoa untuk kita semua mudah-mudahan kita Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashabihi Allahumma afir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alhamdulillah inna rasulullah yujibu da'wat wa ta'ala muslimina wa qahna adalah min islam Muhammad wa rabbina wa tahmil lana wa nabi Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma habib alaina fi syakaratil maut wa najah min nar wal afa inna al-hisab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, dengan pembacaan doa tadi maka berakhir pula rangkaian acara kuliah umum kewirausahaan sore hari ini. Marilah kita tutup acara sore hari ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.